Kehidupan Sarah adalah sebuah lukisan sempurna yang tergantung di dinding pameran sosial, selalu menarik decak kagum dan pujian. Dari luar, setiap goresannya tampak serasi, setiap warnanya harmonis. Rumah tangga yang ia bangun bersama Rizky, suaminya, adalah manifestasi dari impian banyak wanita. Sebuah rumah modern minimalis di kawasan elit Jakarta Selatan, dengan taman kecil yang selalu terawat dan sebuah kolam renang mungil tempat mereka biasa bercanda di akhir pekan. Rizky, seorang pengusaha properti muda yang sedang naik daun, adalah prototipe pria sukses, tampan, cerdas, berkarisma, dan selalu tahu bagaimana membuat Sarah merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Sayang, sudah siap? Klien dari Jepang sudah menunggu. Suara bariton Rizky memecah keheningan pagi, menyeruak dari balik pintu kamar. Sarah tersenyum tipis di depan cermin, mengulas lipstik nude yang senada dengan setelan kerjanya hari ini. Ia adalah seorang arsitek interior berbakat, dengan portofolio klien kelas atas yang tak kalah mentereng dari suaminya. Mereka adalah pasangan ideal di mata semua orang. Power couple yang serasi dalam penampilan, karir, dan tentu saja, cinta. Setiap hari adalah pengulangan rutinitas yang menyenangkan. Sarapan bersama di meja makan marmer, ditemani obrolan ringan tentang rencana hari itu, sedikit sentuhan mesra sebelum berangkat kerja, dan janji makan malam di restoran favorit. Mereka sering menghabiskan akhir pekan di luar kota, mencari inspirasi untuk proyek-proyek baru mereka, atau sekadar menikmati waktu berdua jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Dunia mereka adalah gelembung kebahagiaan yang seolah tak bisa ditembus oleh masalah. Sarah yakin, inilah takdirnya. Inilah kebahagiaan sejati yang selalu ia impikan. Malam ini aku ada meeting mendadak di Surabaya. Sayang. Mungkin pulang besok pagi. Rizky berpamitan suatu sore, mencium kening Sarah lembut. Jangan lupa makan, ya. Aku akan kabari. Sarah mengangguk, melepas kepergian suaminya dengan senyum. Sudah biasa Rizky melakukan perjalanan bisnis mendadak. Pekerjaannya menuntut fleksibilitas. Ia percaya sepenuhnya pada Rizky. Kepercayaan adalah pondasi utama dalam pernikahan mereka. Namun, pondasi yang kokoh itu, tanpa Sarah sadari, mulai terkikis dari dalam. Retakan pertama muncul perlahan, nyaris tak terlihat. Itu dimulai dengan hal-hal kecil. Rizky yang tiba-tiba lebih sering lembur, ponselnya yang selalu dalam mode hening dan diletakkan terbalik di meja, atau alasannya yang semakin sering tidak masuk akal saat Sarah bertanya tentang keberadaannya. Intuisi seorang istri, yang sering dianggap berlebihan, mulai merayap pelan di benak Sarah. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang disembunyikan. Puncaknya terjadi pada suatu malam minggu, saat Sarah pulang lebih awal dari acara reuni kampus yang membosankan. Lampu rumah masih mati, menandakan Rizky belum pulang dari meetingnya di luar kota. Sarah memutuskan untuk menunggu di ruang tamu, menyalakan televisi dan mencoba melupakan rasa ganjil yang mencengkram hatinya beberapa minggu belakangan. Tak lama, ponsel Rizky yang tertinggal di sofa bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi pesan. Maya, sudah sampai mana? Sayang, aku sudah siapkan makan malam favoritmu. Dunia Sarah seolah berhenti berputar. Maya, mantan istri Rizky? Ada apa ini? Jantungnya berdetak tak karuan. Darahnya berdesir dingin. Tangannya gemetar saat meraih ponsel itu. Pikirannya kosong, namun ada dorongan tak terkendali untuk mencari tahu. Ia membuka aplikasi pesan itu. Sebuah dunia kelam yang selama ini tertutup rapat, kini terbuka lebar di hadapannya. Rentetan pesan yang saling berbalas antara Rizky dan Maya terpampang jelas. Panggilan mesra, rencana pertemuan rahasia, obrolan tentang masa depan mereka berdua, dan yang paling menusuk, foto-foto kebersamaan mereka di berbagai tempat, bahkan beberapa di antaranya diambil di apartemen mewah yang Rizky klaim sebagai investasi bisnis, dan Sarah tak pernah tahu lokasi persisnya. Itu bukan sekadar perselingkuhan biasa. Itu adalah hubungan yang terjalin erat, penuh dengan janji-janji, seolah Rizky dan Maya tak pernah berpisah. Air mata mengalir deras membasahi pipi Sarah. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena kebodohan dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa begitu buta? Bagaimana ia bisa tidak melihat tanda-tanda itu? Semua pujian, perhatian, dan kata-kata cinta Rizky kini terasa seperti topeng yang sangat rapi. Ia merasa seperti badut yang dipertontonkan, ditertawakan di belakang punggungnya. Sakitnya tak tertahankan, melampaui rasa marah. Itu adalah kehancuran yang total. Malam itu, Sarah tidak tidur. Ia duduk di sofa, memeluk lututnya, dengan ponsel Rizky yang masih menyala di tangannya, memancarkan cahaya kebenaran yang kejam. Fajar menyingsing, membawa serta kehangatan mentari, namun tak mampu menghangatkan hatinya yang membeku. Ketika suara mobil Rizky terdengar masuk ke halaman rumah,
Sarah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia harus menghadapi ini. Rizky masuk dengan senyum di wajahnya, seperti biasa. Sudah bangun, sayang? Wah, rajin sekali. Sapanya ringan, mendekat untuk mencium kening Sarah. Sarah menepis tangannya. Dari mana saja kamu? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Senyum Rizky memudar. Seperti yang kubilang, meeting di Surabaya. Ada apa, Sarah? Kamu sakit? Meeting di Surabaya? Sarah mengangkat ponsel Rizky, menampilkan rentetan pesan dan foto itu di hadapan suaminya. Ini yang kamu sebut meeting di Surabaya, Rizky? Wajah Rizky langsung pucat pasi. Matanya melebar, tubuhnya menegang. Ia mencoba meraih ponsel itu, tapi Sarah menjauhkannya. Sarah, apa ini? Kamu salah paham. Salah paham? Sarah tak bisa lagi menahan tangisnya. Suaranya pecah, dipenuhi amarah dan kepedihan yang mendalam. Aku melihat semuanya, Rizky. Pesan-pesan ini, foto-foto ini. Kalian berdua, dengan mantan istrimu. Selama ini aku hidup dalam kebohongan. Rizky terpaku, tak bisa berkata-kata. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu, hanya diselingi isakan Sarah yang pilu. Setelah beberapa saat, Rizky menghela napas panjang, tatapannya berubah menjadi dingin, tanpa jejak penyesalan. Baiklah, kalau kamu sudah tahu, ucapnya datar, suaranya menusuk jantung Sarah. Aku memang ingin kembali pada Maya. Dia yang paling mengerti aku. Dia yang seharusnya menjadi istriku. Sarah menatapnya tak percaya. Tidak ada permohonan maaf. Tidak ada penyesalan. Hanya pengakuan yang kejam. Jadi semua ini, pernikahan kita, itu hanya kebohongan. Bukan kebohongan. Aku hanya salah jalan. Rizky menghindari tatapannya. Seharusnya aku tidak menikahimu. Maya adalah takdirku. Dan aku sudah mengurus semuanya. Surat cerai kita, sudah dalam proses. Dunia Sarah benar-benar runtuh. Bukan lagi hanya retakan, tapi kehancuran total. Kata-kata itu, surat cerai sudah dalam proses. Menghantamnya seperti palu godam. Ia tidak hanya dikhianati, ia juga akan dicampakkan begitu saja, demi wanita yang pernah Rizky tinggalkan. Ia merasa seperti barang bekas yang akan dibuang. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Rasa sakit itu begitu dalam hingga ia tak bisa lagi menangis. Hanya ada kehampaan yang dingin, dan kemarahan yang mulai membara perlahan, menggantikan setiap inci kesedihan. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal. Awal dari pembalasan. Pagi itu, rumah yang dulu menjadi saksi bisu tawa dan canda, kini terasa dingin dan hampa. Kata-kata Rizky terngiang-ngiang di benak Sarah, berputar-putar seperti pisau tumpul yang terus mengikis hatinya. Aku memang ingin kembali pada Maya. Surat cerai kita, sudah dalam proses. Tidak ada maaf, tidak ada penyesalan. Hanya pengakuan telanjang tentang sebuah pengkhianatan yang sistematis dan disengaja. Sarah duduk di pinggir ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin rias. Matanya sembab, wajahnya pucat pasi, namun ada kilatan baru yang menyala di sana, sebuah tekad membara. Kemarahan yang membekapnya perlahan berubah menjadi energi yang dingin dan terkendali. Ia merasa dikhianati, diremehkan, dan dibuang seperti barang tak berguna. Rizky tidak hanya merusak pernikahannya, ia menghancurkan harga dirinya, identitasnya sebagai wanita, sebagai istri. Kamu pikir kamu bisa melakukan ini padaku, Rizky? Bisik Sarah pada pantulan dirinya, suaranya dipenuhi getir. Kamu pikir kamu bisa meninggalkanku begitu saja setelah semua yang kita bangun? Setelah semua pengorbananku? Pikiran pertama yang melintas adalah rasa sakit yang tak terhingga, keinginan untuk berteriak, untuk menghancurkan segalanya. Tapi emosi itu, anehnya, cepat mereda. Sebagai seorang arsitek, Sarah terlatih untuk berpikir secara logis, untuk melihat struktur, untuk menemukan solusi. Dan kini, ia melihat masalah ini sebagai sebuah proyek yang harus diselesaikan, dengan segala rasa sakitnya sebagai bahan bakar. Ia bangkit, melangkah ke dapur, membuat secangkir kopi hitam pekat. Setiap gerakannya terasa berat, namun pikirannya mulai bekerja dengan cepat. Balas dendam. Ya, itu kata yang terlintas. Bukan balas dendam yang merusak fisik, tapi balas dendam yang akan membuat Rizky merasakan kehancuran yang sama, bahkan mungkin lebih parah, dari apa yang ia rasakan saat ini. Apa yang paling penting bagi Rizky? Uang. Kekayaan. Statusnya sebagai pengusaha sukses. Dan disinilah titik lemahnya. Selama ini, Rizky selalu mengendalikan sebagian besar keuangan keluarga.
Ia selalu mengatakan, kamu fokus saja pada desainmu, sayang. Urusan uang, biar aku yang atur. Dan Sarah, dengan bodohnya, percaya. Ia disibukkan dengan proyek-proyek arsitekturnya sendiri, dengan kehidupannya yang terlihat sempurna, sampai ia lupa bahwa fondasi di bawahnya bisa saja keropos. Namun, Sarah bukan wanita tanpa akal. Ia ingat percakapan sekilas, dokumen-dokumen yang pernah ia tanda tangani tanpa membaca detailnya karena terlalu percaya, atau ucapan-ucapan Rizky tentang investasi di luar negeri yang ia anggap remeh. Rizky selalu berasumsi bahwa Sarah adalah tipe istri yang naif dan tidak peduli dengan urusan finansial yang rumit. Ia pikir Sarah tidak akan pernah tahu tentang aset-aset tersembunyi, atau rekening-rekening yang hanya diketahui olehnya. Dan itulah kesalahan terbesar Rizky. Sarah mulai menyusun rencana. Sebuah rencana yang rahasia, terselubung, dan akan dieksekusi dengan presisi seorang arsitek yang merancang sebuah bangunan megah. Ia tahu ia harus bergerak cepat. Rizky sudah mengurus surat cerai. Itu artinya, ada batas waktu sebelum semua aset beku dan proses hukum dimulai. Begitu proses cerai berjalan, ia akan kehilangan kekuatan tawar. Ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Motivasinya bukan hanya uang. Tentu saja, ia tidak ingin menjadi wanita yang dicampakkan tanpa apa-apa. Tapi lebih dari itu, ini tentang harga diri dan keadilan. Ini tentang menunjukkan kepada Rizky bahwa ia tidak bisa mempermainkan orang begitu saja dan lepas dari konsekuensinya. Ini tentang mengambil kembali kendali atas hidupnya, atas masa depannya. Jika Rizky ingin memulai lembaran baru dengan mantan istrinya, biarkan ia memulainya dari nol. Ia membuka laptopnya, jemarinya menari di atas keyboard. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua aset yang mereka miliki, baik yang sah di bawah nama mereka berdua, yang atas nama Rizky saja, atau bahkan yang ia curigai disembunyikan. Ia mengingat setiap detail kecil yang pernah ia dengar atau lihat. Nama bank, nama perusahaan investasi, plat nomor mobil mewah yang jarang digunakan Rizky, bahkan alamat properti yang pernah disebutkan sepintas lalu. Otaknya yang cerdas, yang biasa merancang bangunan kompleks, kini beralih merancang sebuah strategi balas dendam yang tak kalah rumit. Sarah tahu ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Ia butuh bantuan. Bantuan yang kredibel, yang bisa dipercaya, dan yang memiliki keahlian di bidang hukum dan keuangan. Ia memikirkan beberapa nama di lingkaran pertemanannya. Ada Sandra, teman kuliahnya dulu, yang kini menjadi pengacara spesialis perceraian ternama. Atau mungkin Bima, kenalan lama yang bekerja di bank investasi. Malam itu, di tengah kesunyian rumah, diiringi suara jarum jam yang seolah menghitung mundur, Sarah menyusun daftar. Daftar aset, daftar kemungkinan celah, dan daftar orang yang bisa ia mintai bantuan. Matanya yang sembab kini memancarkan api. Rizky mungkin mengira ia telah menghancurkan Sarah, tapi yang tidak ia tahu adalah, ia baru saja membangunkan monster yang selama ini tertidur pulas. Monster yang siap mengambil semua yang menjadi haknya, bahkan lebih. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang menyedihkan. Ia akan menjadi arsitek dari kehancuran Rizky. Malam berganti pagi, namun bagi Sarah, waktu seolah kehilangan maknanya. Tekadnya kini sekeras baja, setiap sel otaknya berpacu untuk memetakan langkah selanjutnya. Setelah keputusan bulat untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan lebih dari itu, Sarah tahu bahwa kunci utama terletak pada informasi. Rizky adalah pria yang lihai, cerdas dalam bisnis, dan kemungkinan besar memiliki jaringan aset yang kompleks. Sebagian besar sengaja disembunyikan dari pantauan siapapun, termasuk istrinya. Langkah pertama Sarah adalah menyiapkan markas operasinya di ruang kerjanya sendiri. Meja kerjanya yang selama ini hanya diisi sketsa desain dan model arsitektur, kini dipenuhi tumpukan berkas, laporan keuangan lama yang pernah ia simpan, dan sebuah buku catatan kosong yang akan menjadi arsip rahasianya. Ia membeli beberapa buku tentang hukum properti dan investasi, serta tutorial online tentang cara melacak aset. Jika Rizky mengira ia adalah istri yang naif dan tidak mengerti apa-apa soal keuangan, Sarah bersumpah akan membuktikan betapa salahnya perkiraan itu. Penyelidikan dimulai dengan hal-hal yang paling dekat dengannya. Ia memeriksa setiap dokumen yang ada di laci meja Rizky, setiap file di komputer desktop yang biasa digunakan suaminya. Ia bahkan mengingat kata sandi lama Rizky yang kebetulan masih aktif. Di sanalah, sebuah folder tersembunyi bernama Project Alpha menarik perhatiannya. Di dalamnya, tersimpan laporan keuangan yang sangat detail, scan sertifikat kepemilikan properti di beberapa kota besar, daftar saham di berbagai perusahaan, dan yang paling mengejutkan, rincian rekening bank di luar negeri yang selama ini tidak pernah Rizky singgung. Jumlahnya fantastis, jauh melebihi apa yang Sarah bayangkan. Tangannya gemetar saat melihat angka-angka itu.
Ini bukan hanya tentang puluhan atau ratusan juta, tapi miliaran. Sebagian besar aset itu adalah hasil kerja keras Rizky, ya, namun juga hasil dari dukungan Sarah selama ini, dari peran Sarah sebagai arsitek di proyek-proyek besar yang secara tidak langsung meningkatkan reputasi mereka berdua. Dan yang terpenting, ini adalah harta Gonogini, yang berarti Sarah memiliki hak atas sebagian darinya. Namun, hanya informasi internal tidaklah cukup. Rizky tentu tidak akan membiarkan semua asetnya mudah diakses. Sarah membutuhkan perspektif eksternal, validasi, dan tentu saja, bantuan hukum. Ia membuka daftar kontaknya dan matanya tertuju pada nama Sandra Wijaya. Sandra adalah teman sekampus Sarah, seorang wanita cerdas dan lugas yang kini menjadi partner di sebuah firma hukum terkemuka, khusus menangani kasus perceraian dengan harta Gonogini yang kompleks. Awalnya, Sarah ragu untuk menghubungi Sandra. Rasa malu dan harga diri yang terluka membuatnya ingin memendam masalah ini sendiri. Tapi kemarahan dan tekad untuk berjuang jauh lebih besar daripada rasa malu itu. Ia mengangkat ponselnya, menarik napas dalam-dalam, dan menekan tombol panggil. "Halo, Sarah? Ya ampun, apa kabar? Lama tidak dengar kabarmu." Suara ceria Sandra menyambut. "Hai, San. Kabarku tidak begitu baik," jawab Sarah, suaranya tercekat. Ia menceritakan semuanya, dari penemuan pesan, pengakuan Rizky yang dingin, hingga pernyataan tentang surat cerai yang sudah diurus. Sandra mendengarkan dengan saksama, sesekali menyela dengan pertanyaan singkat. "Astaga, Sarah. Aku turut prihatin," ujar Sandra dengan nada simpati. "Tapi syukurlah kamu tidak diam saja. Ini adalah pengkhianatan yang serius. Rizky telah meremehkanmu. Aku butuh bantuanmu, San. Aku butuh tahu semua celah, semua kemungkinan untuk bisa mendapatkan kembali hakku. Bahkan kalau bisa, menghabisinya." Suara Sarah penuh tekad. Sandra terdiam sejenak. "Dengar, Sarah. Aku tidak bisa menjanjikanmu untuk menghabisi dia dalam artian merusak hidupnya. Tugasku adalah memastikan kamu mendapatkan hakmu sesuai hukum. Tapi aku bisa membantumu melacak semua aset itu, menilainya, dan memastikan kamu mendapatkan bagian yang adil, atau bahkan lebih jika ada bukti penipuan atau penyembunyian aset. Aku punya beberapa informasi awal. Dokumen-dokumen yang kutemukan di laptopnya," kata Sarah. "Bagus. Kumpulkan semuanya. Datang ke kantorku besok, kita akan bicara lebih detail. Jangan lupa bawa semua bukti yang kamu punya," instruksi Sandra. "Ini akan jadi pertarungan yang panjang, Sarah. Mentalmu harus kuat." Setelah panggilan dengan Sandra, Sarah merasa sedikit lega, namun juga tegang. Pertarungan ini akan melibatkan banyak hal, termasuk emosi dan energi. Ia harus mempersiapkan diri. Selama beberapa hari berikutnya, Sarah menjadi seorang detektif. Ia mengamati kebiasaan Rizky, kapan ia pergi ke bank, kapan ia menelepon broker investasinya, atau kapan ia terlihat membuka dokumen penting. Ia bahkan diam-diam memasang aplikasi pelacak di mobil Rizky, berdalih untuk keamanan jika sewaktu-waktu mobil itu hilang. Dari aplikasi itu, ia mengetahui bahwa Rizky sering mengunjungi sebuah alamat di luar kota yang tidak pernah ia sebutkan. Setelah diselidiki melalui peta online, itu adalah sebuah gudang besar, kemungkinan tempat penyimpanan aset fisik atau dokumen penting. Ia juga mencari tahu tentang Maya, mantan istri Rizky. Melalui media sosial dan koneksi lama, Sarah menggali informasi tentang kehidupan Maya. Maya ternyata juga seorang wanita karir, seorang desainer fashion yang cukup sukses, namun gaya hidupnya jauh di atas kemampuannya. Sarah curiga Rizky selama ini menyokong keuangan Maya, bahkan sejak mereka berdua menikah. Informasi ini bisa menjadi bukti kuat bahwa Rizky sudah berniat kembali ke Maya sejak lama, jauh sebelum ia mengakuinya. Setiap malam, setelah Rizky tidur, atau setidaknya ia mengira Rizky tidur, karena suaminya kini sering tidur di kamar tamu, Sarah akan duduk di ruang kerjanya. Ia menumpuk data-data, salinan rekening bank, screenshot percakapan Rizky dengan Maya, laporan investasi, bahkan rincian properti atas nama perusahaan cangkang yang nyaris tak dikenal. Ia membuat spreadsheet rumit yang merinci setiap aset, nilainya, dan potensi celah hukum untuk mengambil alihnya. Semakin banyak informasi yang ia dapatkan, semakin jelas pola permainan Rizky terlihat. Pria itu membangun kekayaannya dengan sangat hati-hati, namun ia juga ceroboh karena meremehkan inteligensi istrinya sendiri. Pada hari yang ditentukan, Sarah datang ke kantor Sandra dengan koper berisi dokumen. Sandra menyambutnya dengan senyum hangat, namun matanya memancarkan keseriusan. Mereka duduk di ruang rapat, dan Sarah mulai membeberkan semua yang ia temukan. Sandra mengangguk-angguk, sesekali mencatat. "Ini luar biasa, Sarah,"
ujar Sandra, setelah melihat semua bukti. Kamu sudah mengumpulkan lebih dari yang klien-klienku biasanya punya di awal. Rekening luar negeri ini sangat menarik. Banyak orang menggunakan ini untuk menyembunyikan aset dari pasangan. Kalau kita bisa buktikan ini hasil penipuan atau penyembunyian, kita bisa meminta lebih dari 50% harta Gonogini. Jadi ada peluang? Tanya Sarah, matanya penuh harap. Ada. Tapi ingat, Rizky tidak akan diam saja. Dia akan melawan, Sandra mengingatkan. Kita harus siap untuk segala kemungkinan. Percakapan dengan Sandra itu memberikan Sarah peta jalan yang jelas. Ia tidak lagi bergerak dalam kegelapan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Dengan dukungan Sandra dan informasi yang sudah ia gali, Sarah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Proses perceraian yang akan segera dimulai itu bukanlah akhir baginya, melainkan awal dari sebuah babak baru, di mana ia akan menjadi pengatur alur ceritanya sendiri. Setelah berminggu-minggu dalam mode penyelidikan rahasia, Sarah merasa seperti seorang peretas ulung yang akhirnya siap melancarkan serangannya. Otaknya telah memetakan setiap detail, setiap langkah, setiap potensi risiko. Dengan bantuan Sandra, ia telah memahami seluk-beluk hukum dan celah-celah yang bisa ia manfaatkan. Sekarang, tiba saatnya untuk eksekusi senyap. Rizky, dengan segala kesombongannya, adalah pion sempurna dalam permainan ini. Dia terlalu sibuk dengan rencananya untuk kembali bersama Maya, terlalu asyik dengan pengurusan surat cerai yang ia yakini akan berjalan mulus, hingga ia melupakan satu hal, dia masih terikat pernikahan dengan Sarah. Dan dalam keasyikannya itu, ia memberikan Sarah celah yang sempurna. Aksi Sarah dimulai pada suatu pagi, saat Rizky pamit untuk mengurus lanjutan proses cerai di kantor pengacara. Aku pergi sebentar, sayang. Ada dokumen yang harus ditandatangani, ucapnya dengan nada acuh tak acuh, tanpa tahu bahwa kalimat itu adalah sinyal dimulainya pembalasan dendam Sarah. Pertama, rekening bersama. Sarah memiliki akses penuh ke beberapa rekening bank atas nama mereka berdua. Ia mengingat semua kata sandi online banking yang pernah ia gunakan atau lihat Rizky mengetikkannya. Dengan jari-jari yang gemetar namun cekatan, ia masuk ke platform online setiap bank. Nominal yang ada di sana tidaklah kecil. Puluhan bahkan ratusan juta rupiah yang biasanya digunakan untuk pengeluaran rumah tangga dan investasi kecil. Sarah tidak mengosongkannya begitu saja. Ia memindahkan sebagian besar dana itu ke rekening baru atas namanya sendiri, yang telah ia buka secara rahasia beberapa minggu sebelumnya. Ia menyisakan sedikit saldo agar Rizky tidak langsung curiga. Strategi ini ia pelajari dari Sandra. Mengosongkan rekening sepenuhnya bisa memicu alarm bank dan Rizky. Mengambil sebagian besar, meninggalkan sedikit, akan membuat Rizky berpikir ada kesalahan teknis atau pengeluaran tak terduga. Langkah kedua adalah investasi jangka pendek. Rizky memiliki beberapa akun investasi saham dan reksadana yang dikelola secara online. Sarah, dengan pengetahuan yang ia dapatkan dari buku-buku dan riset intensif, mulai menjual unit-unit investasi yang paling liquid dan mudah dicairkan. Ia melakukannya secara bertahap, sedikit demi sedikit, agar tidak menimbulkan fluktuasi harga yang mencurigakan atau peringatan otomatis dari broker. Dana hasil penjualan itu juga langsung ia transfer ke rekening barunya. Ini adalah aset yang Rizky anggap tidak akan disentuh oleh Sarah, karena ia tahu Sarah tidak begitu paham dengan pasar modal. Lagi-lagi, Rizky meremehkan kemampuan Sarah untuk belajar. Kamu yakin ini aman, San? Sarah bertanya pada Sandra melalui telepon, suatu malam setelah berhasil memindahkan sejumlah besar dana dari rekening reksadana. Selama kamu masih terikat perkawinan dan punya akses sah, apa yang kamu lakukan itu belum termasuk tindakan pidana. Ini lebih ke arah mengamankan aset sebelum proses pembagian harta Gonogini. Justru akan jadi nilai tawar yang kuat di pengadilan nanti, jelas Sandra. Tapi ingat, Sarah, begitu Rizky sadar, dia akan marah besar. Pastikan kamu sudah mengamankan semua yang bisa diamankan. Sarah mengangguk, meskipun Sandra tidak bisa melihatnya. Ia tahu itu. Ia siap untuk kemarahan Rizky. Itu justru yang ia inginkan. Salah satu target terbesar Sarah adalah properti. Mereka memiliki beberapa properti atas nama bersama, termasuk rumah yang mereka tinggali. Namun, ada satu apartemen mewah di pusat kota yang Rizky beli atas namanya sendiri, yang ia klaim sebagai investasi bisnis, dan Sarah tak pernah terlalu peduli. Melalui dokumen yang ia temukan di folder Project Alpha, Sarah tahu bahwa apartemen itu belum sepenuhnya lunas dan masih dalam proses cicilan KPR dengan bank. Sarah menemukan celah, ada klausul dalam perjanjian kredit yang memungkinkan pengalihan hak kepemilikan kepada pasangan sah dengan persyaratan tertentu. Dengan memalsukan beberapa tanda tangan, sebuah risiko besar yang ia ambil, dan memanfaatkan kelalaian seorang staf notaris yang ia pengaruhi,
Dengan sedikit uang pelicin, ini adalah satu-satunya tindakan ilegal yang berani ia lakukan, karena imbalannya sangat besar. Sarah berhasil memulai proses pengalihan nama kepemilikan apartemen itu. Ini akan memakan waktu, tapi ia sudah menancapkan benderanya di sana. Jika berhasil, Rizky akan kehilangan salah satu aset terbesarnya. Paling rumit adalah aset-aset tersembunyi yang Rizky miliki di luar negeri. Ini membutuhkan bantuan profesional. Melalui Sandra, Sarah dipertemukan dengan seorang forensik akuntan swasta yang sangat cakap. Dengan biaya yang tidak sedikit, ahli itu membantu Sarah melacak jejak keuangan Rizky di bank-bank lepas pantai dan perusahaan cangkang. Prosesnya lambat dan penuh tantangan, tapi setiap informasi yang ditemukan adalah kemenangan kecil. Mereka menemukan rekening bank di Swiss dan properti di Singapura, atas nama perusahaan yang Rizky dirikan di sebuah negara surga pajak. Karena akses langsung sangat sulit, Sarah dan timnya mulai menyusun berkas kuat untuk nanti diajukan ke pengadilan, membuktikan penyembunyian aset. Ini akan menjadi senjata paling mematikan dalam pertarungan hukum. Selama proses ini, Sarah harus berakting dengan sempurna. Di depan Rizky, ia tetaplah Sarah yang pendiam, yang terluka, yang seolah-olah pasrah dengan keputusan cerai suaminya. Ia sering menolak ajakan bicara Rizky, berdalih masih terlalu sakit hati. Ini membuat Rizky semakin percaya bahwa Sarah adalah korban yang tak berdaya, sibuk meratapi nasibnya. Rizky bahkan terkadang menunjukkan sedikit rasa bersalah, mencoba bersikap baik, dengan menanyakan apakah Sarah baik-baik saja, atau apakah ia butuh uang untuk pengeluaran. Sarah hanya akan menjawab singkat, "Aku baik-baik saja," atau "Masih ada uang di rekening." Jawaban-jawaban itu semakin meninabobokan Rizky, membuatnya merasa aman. Ia juga memanfaatkan waktu Rizky yang sibuk dengan Maya. Rizky kini sering menghabiskan malam di luar, beralasan lembur proyek, atau mengurus pekerjaan penting. Sarah tahu persis kemana ia pergi. Aplikasi pelacak di mobil Rizky sering menunjukkan lokasi yang sama, apartemen Maya. Setiap kali Rizky pergi, Sarah akan melancarkan aksinya. Malam hari, ia akan begadang, memantau online banking, memindahkan dana, menghubungi broker, atau membaca dokumen-dokumen hukum. Siang hari, ia akan bertemu dengan Sandra atau ahli keuangan, berdiskusi strategi, dan menyerahkan bukti-bukti baru. Rumah mereka yang mewah, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini menjadi medan perang senyap. Rizky tidur nyenyak di kamar tamu, sementara Sarah, di kamar utama, sibuk merampoknya dari dalam, satu persatu. Setiap transfer dana yang berhasil, setiap dokumen yang berhasil diakses, setiap informasi baru yang terkuak, memberikan Sarah kekuatan dan keyakinan. Rasa sakit hatinya tidak hilang, namun kini ia menggunakannya sebagai bahan bakar untuk setiap langkahnya. Ketika tiba saatnya proses pengalihan apartemen hampir selesai, Sarah merasakan adrenalin memompa di nadinya. Ini adalah kartu asnya. Apartemen itu adalah aset signifikan yang Rizky yakini aman di tangannya. Ketika semua proses transfer dana dan penjualan aset yang lebih kecil selesai, Sarah telah mengamankan lebih dari yang ia duga. Ia menatap spreadsheet di laptopnya. Angka-angka itu kini tersusun rapi, dengan kolom, aset sebelum, dan aset sesudah. Perbedaannya mencolok. Ia telah mengambil hampir 70% dari aset cair, dan memulai proses pengambil alihan aset properti yang besar. Hari-hari berlalu. Sarah menjalani peran sebagai istri yang patah hati dengan begitu meyakinkan, sementara di balik fasad itu, ia adalah seorang master strategis yang telah menjarah benteng sang suami. Rizky, di sisi lain, tenggelam dalam euforia semu rencananya untuk kembali dengan Maya. Pikiran tentang perceraian yang mudah, dan masa depan yang cerah, dengan mantan istrinya telah mengaburkan naluri bisnisnya yang biasanya tajam. Ia terlalu percaya diri, terlalu sombong untuk melihat badai yang sudah terbentuk di cakrawala. Alarm pertama berbunyi saat Rizky mencoba membayar tagihan kartu kredit bulanan. Seperti biasa, ia membuka aplikasi mobile banking dari ponselnya. Biasanya, dana di rekening utama mereka, rekening bersama yang selama ini hanya dipegang kendali olehnya, selalu melimpah. Namun, kali ini, yang ia lihat adalah angka yang jauh di bawah ekspektasi. Hanya tersisa sisa-sisa recehan, seolah rekening itu baru saja dikuras habis. "Ada apa ini?" gumam Rizky, mengerutkan kening. Ia menggeser layar, melihat riwayat transaksi. Ada serangkaian transfer keluar dalam jumlah besar, secara bertahap, selama beberapa minggu terakhir. Semua transaksi itu ditujukan ke rekening yang tidak ia kenali, sebuah rekening atas nama tunggal yang tertulis, Sarah Putri Pertiwi. Darah Rizky berdesir dingin. Ia segera menelepon bank. Petugas bank mengkonfirmasi bahwa semua transfer dilakukan secara sah,
menggunakan user ID dan password yang benar, dan dari perangkat yang biasa digunakan untuk online banking. Tidak ada indikasi hack atau penipuan. Ini adalah ulah Sarah. Tapi, bagaimana? Sejak kapan Sarah begitu paham dengan online banking? Dan mengapa ia melakukannya? Rizky mencoba menepis kecurigaannya. Mungkin Sarah sedang belanja besar atau ada proyek arsitekturnya yang butuh dana cepat, pikirnya. Ia mencoba menghubungi Sarah, namun Sarah sengaja tidak mengangkat telepon. Rizky kemudian mencoba melakukan transfer dari rekening investasinya ke rekening utama untuk menutupi tagihan. Disinilah alarm kedua berbunyi, jauh lebih keras. Saat ia masuk ke portal investasi online-nya, Rizky menemukan bahwa nilai portofolio sahamnya telah menyusut drastis. Beberapa saham unggulan yang ia pegang selama ini telah terjual, dan dana hasil penjualannya juga menguap, dialihkan ke rekening yang sama, rekening atas nama Sarah. Kepanikan mulai merayap di benak Rizky. Ini bukan lagi soal belanja biasa. Ini adalah pencurian. Sebuah pencurian yang dilakukan dengan cerdik, dari dalam bentengnya sendiri. Siapa pelakunya? Tidak mungkin Sarah. Sarah adalah wanita lugu yang tak pernah peduli uang. Ia adalah korban yang sedang berduka, yang terlalu sibuk meratapi nasibnya. Ia pasti sedang dalam kondisi mental yang rapuh. Mustahil ia bisa merencanakan hal serumit ini. Rizky bergegas pulang. Ia melihat Sarah sedang membaca buku di taman belakang, tampak tenang dan seolah tidak terjadi apa-apa. Senyum Rizky memudar, digantikan tatapan penuh curiga dan amarah yang mulai membara. Sarah, panggil Rizky, suaranya tegang. Sarah mengangkat kepala, menatap suaminya dengan ekspresi datar. Ada apa? Apa yang kamu lakukan dengan rekening kita? Rizky langsung pada intinya, tanpa basa-basi. Kenapa uangnya nyaris kosong? Dan investasiku, beberapa saham sudah terjual. Sarah menutup bukunya perlahan, meletakkannya di meja samping. Oh, itu, katanya santai, seolah membicarakan hal sepele. Aku hanya mengamankan hakku. Mengamankan hakmu? Apa maksudmu, mengamankan hakmu? Rizky mendekat, wajahnya memerah. Kamu mencuri uangku. Ini ilegal. Sarah terkekeh pelan, sebuah tawa dingin yang membuat Rizky merinding. Mencuri? Itu kan harta Gonogini, Rizky. Aku hanya mengambil bagianku, bahkan belum semuanya. Bukankah kamu sendiri yang bilang mau cerai denganku? Kalau begitu, aku harus memastikan aku punya modal untuk hidup mandiri, kan? Tapi tidak begini caranya. Kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja. Rizky berteriak, kepanikannya mulai berubah menjadi kemarahan. Oh ya? Apa yang akan kamu lakukan, Rizky? Melaporkanku ke polisi? Atas dasar apa? Pencurian? Ini adalah rekening bersama, aset bersama. Lagi pula, bukankah kamu sudah mengurus surat cerai? Artinya kamu sudah tidak menganggapku sebagai istrimu yang sah, kan? Jadi, aku hanya mengambil bagianku lebih awal. Sarah berdiri, menatap Rizky lurus di mata, tanpa rasa takut sedikitpun. Tentu saja, kalau kamu mau berargumen di pengadilan, kita bisa. Tapi ingat, aku punya semua bukti pengkhianatanmu, Rizky. Dan kurasa hakim akan lebih tertarik pada itu daripada pencurian yang kau tuduhkan. Kata-kata Sarah menghantam Rizky seperti pukulan telak. Benar. Jika ia membawa ini ke ranah hukum, kasus perselingkuhannya dengan Maya akan terungkap. Reputasinya sebagai pengusaha bersih akan hancur. Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang citranya. Kamu wanita licik. Rizky menunjuk Sarah dengan jari gemetar. Sejak kapan kamu jadi seperti ini? Sejak kamu memutuskan bahwa aku tidak cukup baik untukmu, dan kamu lebih memilih kembali pada mantan istrimu, jawab Sarah dingin. Aku belajar banyak, Rizky. Kamu tahu, wanita yang disakiti itu bisa menjadi sangat cerdas. Dan berbahaya. Kepanikan Rizky semakin menjadi-jadi. Ia mulai menghubungi pengacara kepercayaannya, mencoba mencari solusi. Pengacaranya menjelaskan bahwa tindakan Sarah, meskipun licik, berada di area abu-abu hukum jika mereka masih terikat pernikahan. Akan sangat sulit membuktikan niat kriminal tanpa mengungkap aib perselingkuhan Rizky sendiri. Bagaimana dengan apartemen di pusat kota? Rizky tiba-tiba teringat aset yang paling berharga setelah rumah mereka. Apartemen itu atas namanya sendiri. Pasti aman. Ia segera menelepon agen propertinya dan bank yang menangani KPR apartemen itu. Dan disinilah pukulan mematikan itu datang. Maaf, Pak Rizky, ada sedikit masalah teknis, kata staf bank dengan nada canggung. Beberapa minggu lalu,
Ada proses pengalihan hak kepemilikan yang diajukan atas nama Nyonya Sarah. Semua dokumen dan tanda tangan lengkap. Prosesnya sudah disetujui, dan sertifikatnya sudah atas nama Nyonya Sarah. Dunia Rizky runtuh seketika. Apa? Tidak mungkin. Saya tidak pernah menandatangani apapun. Teriak Rizky, suaranya melengking. Tapi ada dokumennya, Pak. Lengkap dengan persetujuan notaris, jawab staf bank, terdengar tidak nyaman. Rizky menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya ambruk di sofa ruang tamu. Keringat dingin membasahi dahinya. Bukan hanya uang tunai dan investasi, tapi aset properti yang ia bangga pun kini lepas dari genggamannya. Wanita yang ia remehkan, wanita yang ia anggap naif, telah merampas segalanya di depan matanya, tanpa ia sadari. Ia melihat kilatan kepuasan di mata Sarah yang datar. Ini bukan hanya tentang uang baginya, ini tentang harga diri yang terenggut. Jadi, bagaimana, Rizky? Sarah bertanya, berdiri di ambang pintu. Kamu masih mau melanjutkan proses cerai yang sudah diurus, itu? Karena kalau iya, aku akan senang hati maju ke pengadilan. Dan pastikan semua perbuatanmu, semua kebohonganmu, terungkap ke publik. Apa kata klien-klien MU nanti, ya? Seorang pengusaha sukses yang selingkuh dengan mantan istri, lalu dicampakkan dan hartanya diambil alih oleh istri sahnya. Wajah Rizky berubah pucat pasi. Ia menyadari skala dari apa yang sedang terjadi. Ia tidak hanya kehilangan uang, ia terancam kehilangan reputasi, nama baik, dan mungkin juga semua bisnisnya. Sarah tidak hanya membalas dendam, ia telah menjebaknya dalam perangkap yang sempurna. Rizky, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa sangat terpojok. Kepanikan Rizky pasca penemuan fakta pahit itu begitu nyata, bahkan bagi Sarah. Wajahnya yang biasa angkuh kini keruh, matanya cekung, dan setiap gerakannya memancarkan kegelisahan. Ia menghubungi pengacara, konsultan keuangan, dan bahkan beberapa kenalan yang berpengaruh. Semuanya dengan tujuan sama, mencari cara untuk mengembalikan asetnya dan menyelamatkan reputasinya. Namun, setiap pintu yang ia ketuk seolah tertutup, atau justru menunjukkan bahwa posisinya sangatlah lemah. Bukti-bukti yang dikumpulkan Sarah, digabungkan dengan manuver cerdiknya dalam mengamankan aset, telah membuat Rizky terjebak dalam jebakan hukum dan moral yang rumit. Beberapa hari setelah konfrontasi yang menghebohkan itu, Rizky mencoba bernegosiasi. Ia menemui Sarah di rumah, berulang kali, mencoba membujuknya dengan berbagai janji, membatalkan perceraian, memberikan sebagian harta, bahkan kembali membangun rumah tangga. Namun, bagi Sarah, janji-janji itu hanyalah buih. Ia telah melihat wajah asli Rizky, pengkhianatan yang dingin, dan niat untuk mencampakkannya. Tidak ada lagi jalan kembali. Hatinya telah mengeras. Rizky, kata Sarah suatu sore, dengan nada suara yang tenang namun menusuk, aku sudah tidak percaya padamu. Semua sudah berakhir. Kamu bilang kamu sudah mengurus surat cerai, kan? Sekarang, aku akan pastikan perceraian itu terjadi, dengan syarat yang kuinginkan. Rizky menatapnya tak percaya. Apa maksudmu? Sarah tersenyum tipis. Besok, pengacaraku akan mengajukan gugatan cerai secara resmi. Dan tentu saja, gugatan pembagian harta Gonogini. Keterkejutan Rizky tak bisa disembunyikan. Matanya membelalak. Ia tahu betul apa artinya ini. Jika Sarah yang mengajukan gugatan, terutama dengan bukti-bukti perselingkuhan dan manuver finansialnya, posisi Rizky akan semakin sulit. Ia mengira Sarah akan pasrah menunggu diceraikan, dan ia bisa mengontrol narasi dan pembagian aset. Tapi Sarah telah membalikkan keadaan. Ia bukan lagi pihak yang pasif, melainkan penyerang. Kamu tidak bisa melakukan ini. Rizky tergagap. Aku akan melawan. Aku akan pastikan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Silakan saja, Rizky, jawab Sarah santai, sambil menyesap tehnya. Tapi ingat, aku punya semua bukti. Pesan-pesanmu, foto-fotomu dengan Maya, bahkan dokumen-dokumen aset yang selama ini kamu sembunyikan. Dan, oh ya, jangan lupa apartemen yang sudah atas namaku itu. Itu akan jadi poin menarik di pengadilan, bukan? Rizky merasakan amarah dan kepanikan bercampur aduk. Ia telah meremehkan inteligensi istrinya, dan kini ia harus membayar mahal. Wanita yang ia kira lemah dan bodoh, telah menempatkannya di ujung tanduk. Keesokan harinya, sesuai perkataan Sarah, gugatan cerai dan pembagian harta Gonogini resmi didaftarkan di pengadilan. Berkas-berkas tebal, lengkap dengan semua bukti pengkhianatan Rizky, rincian aset yang berhasil diamankan Sarah, dan laporan forensik akuntan tentang aset tersembunyi, diserahkan. Berita itu dengan cepat sampai ke telinga Rizky melalui pengacaranya.
Pengacara Rizky langsung meminta pertemuan darurat. Pak Rizky, ini bukan kabar baik, kata pengacara Rizky, Pak Wisnu, dengan ekspresi tegang. Gugatan Nyonya Sarah sangat kuat. Dia memiliki bukti-bukti yang tidak bisa kita sangkal. Perselingkuhan Anda, penyembunyian aset, dan yang paling parah, transfer dana dan pengalihan properti yang dia lakukan sebelum gugatan ini. Secara hukum, dia bisa berargumen bahwa dia hanya mengamankan haknya sebagai istri sah sebelum aset dibekukan. Tapi dia mencuri. Rizky membanting meja. Dia memalsukan dokumen untuk apartemen itu. Untuk yang apartemen, kita bisa coba gugat balik. Tapi itu akan memakan waktu dan biaya, Pak. Dan kalau sampai terungkap ada pemalsuan, pihak yang paling dirugikan adalah bank, bukan Anda. Dan itu akan membuka kasus kriminal baru. Di sisi lain, bukti perselingkuhan Anda dengan Nona Maya sangat kuat. Dan yang lebih buruk, ada laporan dari forensik akuntan yang menemukan aset Anda di luar negeri yang tidak pernah Anda laporkan dalam pernikahan. Pak Wisnu menghela napas. Jika kasus ini berlanjut ke publik, reputasi Anda bisa hancur, Pak. Klien-klien Anda, investor, mereka akan mempertanyakan integritas Anda. Keterkejutan Rizky berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Bukan hanya pada Sarah, tapi pada dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa sebodoh ini? Bagaimana ia bisa tidak melihat bahwa wanita yang dulu ia cintai kini berubah menjadi musuh yang paling menakutkan? Pertarungan hukum pun dimulai. Sidang pertama dijadwalkan. Rizky berusaha mencari celah, menyerang balik Sarah dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Ia mengklaim Sarah memanfaatkan kelengahan dirinya dan mencuri aset. Ia bahkan mencoba menyebarkan rumor melalui lingkaran sosial mereka bahwa Sarah adalah wanita mata duitan yang haus harta. Namun, Sarah, dengan dukungan penuh dari Sandra dan tim hukumnya, tidak gentar. Setiap tuduhan Rizky dijawab dengan tenang dan lugas, disertai bukti-bukti kuat yang membantah klaim Rizky dan justru menyoroti perilakunya sendiri. Sandra berhasil memutar balik narasi. Sarah tidak mencuri. Ia hanya mengambil tindakan preventif untuk melindungi dirinya dan masa depannya dari suami yang tidak setia dan ingin menceraikannya tanpa mempertimbangkan hak-haknya. Pengalihan apartemen, meskipun berisiko, dijelaskan sebagai upaya putus asa seorang istri yang terdesak untuk mengamankan satu-satunya aset besar yang ia yakini akan hilang. Sidang berjalan sengit. Ruang pengadilan dipenuhi ketegangan. Baik Sarah maupun Rizky hadir dengan wajah tegang. Rizky, ditemani Maya yang selalu mendampinginya, terlihat semakin tertekan. Di sisi lain, Sarah tampil percaya diri, setiap argumennya didukung data dan fakta. Ia bahkan berhasil memanggil beberapa saksi tak terduga. Seorang karyawan dari bank tempat Rizky sering melakukan transaksi besar, yang memberikan kesaksian tentang pola transaksi mencurigakan Rizky ke luar negeri. Sarah juga tidak ragu membeberkan detail perselingkuhan Rizky di depan persidangan, dengan bukti pesan dan foto-foto. Hal ini membuat Rizky semakin terpojok dan malu. Reaksi publik dan media sosial yang mulai meliput kasus ini pun tak kalah cepat. Tagar istri dikhianati mengambil alih tren. Sebagian besar mendukung Sarah dan mengutuk Rizky. Reputasi Rizky yang selama ini ia bangun dengan susah payah, kini mulai runtuh di mata publik. Setiap hari setelah sidang, Rizky pulang ke rumah dengan wajah muram. Maya, yang awalnya sangat mendukung, kini mulai menunjukkan kegelisahan. Hubungan mereka, yang awalnya menjadi alasan Rizky menceraikan Sarah, kini teruji di bawah tekanan finansial dan sorotan publik. Maya mulai mempertanyakan apakah keputusan mereka adalah yang terbaik. Rizky menyadari, dengan pahit, bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah meremehkan istrinya yang pendiam, dan kini Sarah telah berbalik menjadi badai yang menghancurkan segalanya. Pertarungan hukum ini bukan lagi hanya tentang mendapatkan kembali aset. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup, untuk menjaga sisa-sisa reputasinya, dan untuk menghadapi konsekuensi dari pengkhianatan yang telah ia lakukan. Sarah telah memegang kendali penuh, dan Rizky kini berada di pihak yang bertahan, terpojok dan terancam kehilangan segalanya. Pertarungan hukum antara Sarah dan Rizky semakin memanas, menjadi tontonan tak resmi di lingkaran sosial Jakarta. Berita perselingkuhan Rizky dan manuver cerdik Sarah dalam mengamankan aset dengan cepat menyebar, terutama karena kasus ini melibatkan dua nama yang cukup dikenal di dunia properti dan arsitektur. Media daring mulai meliput, meskipun dengan bahasa yang masih tersamarkan, namun jelas merujuk pada pasangan power couple yang retak karena orang ketiga. Di tengah badai ini, Sarah tidak sendirian. Dukungan sosial mengalir kepadanya dari berbagai arah, bagai oase di padang pasir. Teman-teman dekatnya, yang selama ini hanya mengenal Rizky sebagai suami yang sempurna, kini melihat kebenaran yang kejam. Mereka terkejut, marah,
dan tanpa ragu berdiri di sisi Sarah. Clara, sahabat karib Sarah sejak SMA, adalah orang pertama yang datang. Ia menghampiri Sarah setiap hari, membawa makanan, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan pelukan hangat yang sangat dibutuhkan. Aku tidak menyangka Rizky sebusuk itu, Sar, ucap Clara suatu sore, memegang tangan Sarah erat. Tapi aku bangga padamu. Kamu jauh lebih kuat dari yang dia kira. Bukan hanya Clara. Teman-teman sesama arsitek Sarah, yang mengenal integritas dan kerja kerasnya, juga memberikan dukungan moral. Mereka membanjiri Sarah dengan pesan-pesan dukungan, bahkan beberapa menawarkan bantuan profesional jika Sarah membutuhkan. Mereka mengerti bahwa ini bukan hanya tentang perceraian, tapi juga tentang keadilan dan martabat. Para klien Sarah juga menunjukkan pengertian. Beberapa bahkan mengungkapkan kekaguman atas ketabahan Sarah, memperkuat posisinya di dunia profesional. Keluarga Sarah, yang tinggal di Ungaran, Jawa Tengah, juga memberikan dukungan tak tergoyahkan. Ibunya, meski sedih melihat putrinya menderita, selalu mengingatkan Sarah untuk tetap tegar. Ambil semua hakmu, nak. Jangan biarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu. Pesan ibunya dalam setiap panggilan telepon, suaranya dipenuhi kekuatan seorang ibu. Dukungan ini menjadi benteng emosional bagi Sarah, memberinya energi untuk menghadapi setiap serangan dari Rizky. Perlawanan Rizky tak kalah sengit. Ia dan Maya, bagaikan dua singa terluka, berusaha mati-matian untuk menjatuhkan Sarah. Setelah menyadari bahwa menyerang Sarah dengan tuduhan pencurian tidak efektif, mereka mengubah strategi. Mereka mulai menyebarkan rumor, mencoba merusak reputasi Sarah di kalangan profesional. Sarah itu wanita dingin dan gila kerja, makanya Rizky mencari kehangatan di tempat lain. Bisik-bisik mulai beredar di acara-acara sosial. Dia hanya peduli pada uang, makanya dia serakah mengambil semua aset Rizky. Bahkan ada gosip yang mengatakan Sarah sebenarnya sudah lama punya hubungan dengan pria lain, dan Rizky adalah korban yang tidak bersalah. Maya, dengan koneksinya di dunia fashion dan sosialita, menjadi ujung tombak penyebaran rumor ini. Ia sering terlihat di publik dengan Rizky, menampilkan citra, pasangan yang teraniaya, oleh mantan istri yang serakah. Mereka bahkan mencoba mempengaruhi beberapa jurnalis gosip, untuk menulis artikel yang menyudutkan Sarah. Mereka mencoba memfitnahmu, Sar, lapor Sandra, suatu hari. Ada beberapa media yang dihubungi oleh pihak Rizky dan Maya. Kita harus hati-hati. Sarah hanya tersenyum getir. Biarkan saja, San. Aku tahu kebenarannya. Dan orang-orang yang mengenalku juga akan tahu. Namun, ia tidak sepenuhnya mengabaikan ini. Atas saran Sandra, tim hukum Sarah mulai mengumpulkan bukti-bukti penyebaran rumor dan fitnah ini, siap untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik jika diperlukan. Tekanan mental yang dihadapi Sarah sangat besar. Selain tekanan persidangan yang melelahkan dan penuh intrik, ia juga harus menghadapi pandangan miring dari beberapa orang yang termakan rumor, serta rasa lelah emosional yang menggerogoti. Setiap hari, ia harus berpura-pura tegar. Setiap malam ia harus melawan kesepian dan kenangan pahit. Terkadang, air mata mengalir begitu saja, membayangkan kembali masa-masa bahagia yang ternyata hanya fata morgana. Ada momen-momen keraguan. Apakah ini sepadan? Pikirnya suatu malam, menatap langit-langit kamar. Apakah semua harta ini sepadan dengan kehancuran hati dan reputasiku? Namun, setiap kali keraguan itu datang, ia akan teringat wajah Rizky saat mengaku telah mengurus surat cerai untuk kembali pada Maya. Ia teringat bagaimana Rizky meremehkannya, bagaimana ia diperlakukan seperti kain lap yang bisa dibuang. Dan kemudian, tekadnya kembali membara. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang keadilan. Ini tentang menunjukkan bahwa ia tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Sandra dan timnya juga menjadi pilar penting dalam menghadapi tekanan ini. Mereka tidak hanya memberikan nasihat hukum, tetapi juga dukungan mental. Jangan biarkan mereka melihatmu lemah, Sarah, kata Sandra tegas. Setiap kali mereka mencoba menyerangmu, ingatlah bahwa kamu berjuang untuk hakmu, untuk harga dirimu. Kamu adalah korban di sini, tapi kamu menolak untuk menjadi pecundang. Sarah mulai beradaptasi dengan ritme persidangan yang panjang. Ia belajar bagaimana tetap tenang saat diserang dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak, bagaimana memberikan jawaban yang cerdas dan berbobot. Ia bahkan mulai menikmati prosesnya, seolah ini adalah sebuah proyek arsitektur yang menantang, di mana setiap detail harus diperhitungkan. Maya, yang mulanya percaya diri bisa mengalahkan Sarah di pengadilan sosial, mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Rizky, yang semakin tertekan karena masalah finansial dan hukumnya, sering bertengkar dengannya. Hubungan yang tadinya menjadi alasan Rizky meninggalkan Sarah, kini justru diuji oleh ulah Sarah sendiri.
Rizky dan Maya sering terlihat tegang di persidangan, saling menyalahkan. Tekanan yang datang dari Rizky dan Maya, alih-alih menjatuhkan Sarah, justru menguatkan tekadnya. Setiap serangan mereka adalah bukti bahwa ia berada di jalur yang benar. Setiap kali mereka mencoba merendahkannya, Sarah semakin yakin bahwa ia harus memenangkan pertarungan ini, bukan hanya demi uang, tapi demi sebuah kemenangan moral dan spiritual yang akan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang tangguh, yang mampu bangkit dari keterpurukan dan mengambil kendali penuh atas hidupnya sendiri. Puncak ketegangan dalam drama perceraian ini tiba di ruang mediasi pengadilan. Ini adalah tahap yang diwajibkan sebelum hakim memutuskan perkara, sebuah kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melewati vonis yang mungkin merugikan salah satu pihak. Namun, bagi Sarah dan Rizky, ini lebih dari sekadar mediasi. Ini adalah konfrontasi langsung yang tak terhindarkan, tempat semua topeng akan dilepas, dan kebenaran yang pahit akan terungkap sepenuhnya. Ruangan itu terasa sempit dan pengap, meskipun berukuran cukup besar. Meja oval panjang memisahkan dua belah pihak. Di satu sisi, duduklah Sarah, ditemani Sandra yang menatap lurus ke depan dengan ekspresi tenang namun penuh kewaspadaan. Di sisi lain, Rizky hadir dengan Maya di sampingnya. Sebuah keputusan yang terang-terangan menantang, seolah ia sengaja membawa bukti perselingkuhannya itu ke hadapan Sarah. Wajah Rizky tampak lelah, namun sorot matanya masih memancarkan kemarahan dan sedikit rasa takut. Maya, dengan riasan tebalnya, berusaha tampil santai, namun kegelisahan terpancar jelas dari jari-jarinya yang terus meremas tas tangannya. Mediator, seorang wanita parubaya yang bijaksana, duduk di kepala meja, berusaha menjaga suasana tetap kondusif. Mediasi dimulai dengan mediator yang menjelaskan tujuan pertemuan dan aturan main. Namun, ketegangan di udara begitu pekat, seolah bisa dipotong dengan pisau. Pembicaraan awal berkisar pada poin-poin yang sudah disiapkan oleh pengacara masing-masing, namun itu hanyalah formalitas. Semua orang tahu, inti dari pertemuan ini adalah luapan emosi yang tertahan. Baik, Bapak Rizky dan Ibu Sarah, mediator memulai, mari kita dengarkan masing-masing pihak. Mungkin Bapak Rizky ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Rizky menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Saya hanya ingin proses ini selesai dengan damai. Saya bersedia memberikan sebagian harta Gonogini, asalkan Ibu Sarah mengembalikan aset-aset yang ia ambil secara sepihak dan tidak sah. Suaranya terdengar dibuat-buat tenang, namun ada getaran kemarahan di sana. Mendengar itu, Sarah tidak bisa menahan diri lagi. Ia menatap Rizky, matanya menyala. Tidak sah? Apa maksudmu, tidak sah? Rizky, bukankah itu adalah bagianku? Bagian dari hartamu yang selama ini kamu sembunyikan dariku, bahkan saat kamu sudah berencana menceraikanku demi wanita ini. Sarah menunjuk Maya dengan telunjuknya, membuat Maya tersentak. Ledakan emosi tak terhindarkan. Rizky tersentak, wajahnya merah padam. Jangan libatkan Maya, dan kamu tidak berhak menuduhku seperti itu. Kamu wanita mata duitan yang haus harta. Haus harta? Sarah tertawa getir. Siapa yang haus harta? Rizky? Bukankah kamu yang mengingkari sumpah pernikahan kita? Bukankah kamu yang membangun kekayaan di belakangku, sambil diam-diam merencanakan untuk kembali pada mantan istrimu? Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu mencampakkanku setelah semua pengorbananku? Mediator mencoba menenangkan. Harap tenang, Bapak, Ibu. Mari kita bicara dengan kepala dingin. Namun, Sarah tak bisa berhenti. Semua rasa sakit, marah, dan pengkhianatan yang selama ini ia pendam, kini meledak keluar. Ia mengeluarkan flash drive kecil dari tasnya. Anda ingin bukti, Bapak Mediator? Saya punya semua bukti. Pesan-pesan mesra mereka, foto-foto mereka di apartemen yang dulu Rizky bilang, investasi bisnis, tapi ternyata jadi tempat perselingkuhan mereka. Bahkan detail transfer uang Rizky ke rekening Maya, jauh sebelum ia mengaku ingin cerai dariku. Ia melemparkan flash drive itu ke meja. Sandra dengan sigap mengambilnya. Pengacara Rizky mencoba protes, namun mediator mengizinkan Sarah untuk melanjutkan. Ini adalah sesi mediasi, dan pengungkapan fakta adalah bagian dari itu. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku tahu semua tentang proyek mendadakmu di Surabaya, yang ternyata kamu habiskan di ranjang dengan wanita ini. Sarah menatap tajam ke arah Maya. Dan kamu, Maya, kamu tahu Rizky sudah menikah, tapi kamu tetap saja merayunya. Kamu tidak punya malu? Maya yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Aku tidak merayu siapapun. Rizky yang datang kepadaku. Dia bilang kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, terlalu dingin, tidak bisa memuaskannya. Diam.
Rizky membentak Maya, merasa semakin terpojok. Oh, jadi aku yang salah sekarang. Sarah mencibir. Aku yang terlalu sibuk. Aku yang dingin? Bukankah selama ini kita bekerja keras bersama? Membangun semua ini? Aku mendukung kariermu, Rizky. Aku menyerahkan hidupku untuk pernikahan ini. Dan balasanmu adalah pengkhianatan dan kebohongan. Air mata Sarah mulai mengalir. Bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata amarah yang membara. Kamu mengurus surat cerai secara diam-diam, bahkan sebelum kamu berani bicara padaku. Kamu ingin membuangku seperti sampah, setelah kamu memeras semua yang kamu bisa dariku. Kamu pikir aku tidak akan melawan? Kamu pikir aku akan membiarkanmu mengambil kebahagiaanmu di atas penderitaanku? Rizky menyandarkan tubuhnya ke kursi, wajahnya pias. Semua kebohongan dan rahasianya telah terkuak di depan semua orang. Ia melihat tatapan jijik dari mediator, bahkan dari pengacaranya sendiri. Penyesalan Rizky? Ada kilatan penyesalan di matanya, bukan karena telah menyakiti Sarah, melainkan karena ia telah meremehkan Sarah. Ia menyesal karena ia terlalu ceroboh, terlalu percaya diri bahwa Sarah akan menjadi korban yang pasrah. Ia marah pada dirinya sendiri karena telah menciptakan musuh yang begitu cerdas dan kejam. Sarah, sudahlah. Suara Rizky pelan, nyaris tak terdengar. Aku minta maaf soal itu. Aku tahu aku salah. Tapi bisa kita selesaikan ini baik-baik? Jangan melibatkan hal-hal pribadi terlalu jauh. Terlambat, Rizky, jawab Sarah, mengusap air matanya. Kamu yang memulai. Kamu yang melibatkan hal-hal pribadi ini. Dan sekarang, kamu harus menghadapi konsekuensinya. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari ini tanpa kerugian yang sepadan dengan rasa sakit yang kamu berikan padaku. Melihat keteguhan Sarah dan fakta-fakta yang telah terkuak, pengacara Rizky berbisik padanya, Pak, posisi kita sangat lemah. Nyonya Sarah memiliki semua bukti. Jika ini berlanjut ke persidangan, Anda bisa kehilangan lebih banyak dari yang Anda bayangkan, termasuk reputasi Anda. Mediasi berakhir tanpa kesepakatan. Namun, bagi Sarah, ini adalah kemenangan moral yang besar. Ia telah menghadapi Rizky dan Maya secara langsung, mengungkapkan semua kebenaran, dan menunjukkan bahwa ia tidak akan lagi diam. Rizky dan Maya keluar dari ruangan itu dengan kepala tertunduk, sementara Sarah berjalan keluar dengan kepala tegak, meskipun hatinya masih menyimpan luka yang dalam. Ia telah menanamkan ketakutan di hati Rizky. Dan itu, untuk saat ini, sudah cukup. Hari putusan pengadilan akhirnya tiba, terasa seperti sebuah episode puncak setelah berbulan-bulan drama dan ketegangan. Ruang sidang dipenuhi oleh kerabat dekat Sarah, beberapa teman yang setia, dan juga beberapa jurnalis gosip yang haus akan detail. Di sisi lain, Rizky duduk dengan Maya di sampingnya, keduanya tampak tegang dan pucat. Suasana di dalam ruang sidang begitu mencekam, setiap detak jam dinding terasa seperti pukulan gong yang menguras energi. Hakim ketua, seorang wanita parubaya dengan aura kebijaksanaan, membacakan putusan dengan suara tenang namun tegas. Sarah mendengarkan setiap kata, jantungnya berdebar kencang. Sandra menggenggam tangannya erat, memberikan kekuatan. Setelah menimbang bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, suara hakim bergema, serta mempertimbangkan fakta-fakta perselingkuhan yang terbukti dilakukan oleh tergugat, Bapak Rizky Dirgantara, dan upaya penyembunyian aset, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat, Ibu Sarah Putri Pertiwi. Sebuah helaan napas lega terdengar dari pihak Sarah. Ini adalah langkah pertama. Mengenai pembagian harta gonogini, lanjut hakim, majelis hakim memutuskan bahwa sebagian besar aset yang telah diamankan oleh penggugat, termasuk dana di rekening, investasi saham, dan hak kepemilikan atas apartemen di pusat kota, adalah sah menjadi hak penggugat, Ibu Sarah Putri Pertiwi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa aset tersebut adalah harta gonogini dan tindakan penggugat, adalah upaya mengamankan haknya sebelum proses hukum. Tergugat juga dihukum untuk menyerahkan aset-aset tersembunyi yang terbukti berada di luar negeri, sejumlah yang telah diverifikasi oleh ahli keuangan independen, kepada penggugat sebagai kompensasi atas kerugian moral dan material. Dunia Rizky runtuh. Wajahnya seketika memucat pasi, matanya terpaku pada hakim. Ia mencoba berbisik protes kepada pengacaranya, namun pengacaranya hanya menggelengkan kepala, menandakan bahwa ini adalah akhir. Maya di sampingnya, dengan mata melotot, menatap Rizky dengan pandangan tak percaya, seolah baru menyadari skala kerugian yang akan mereka hadapi. Selain itu, hakim melanjutkan, tergugat juga diwajibkan untuk menanggung seluruh biaya persidangan. Putusan pengadilan adalah sebuah kemenangan telak bagi Sarah. Ia telah mendapatkan kembali sebagian besar aset yang menjadi haknya. Bahkan lebih,
termasuk properti yang telah ia amankan dan aset tersembunyi yang berhasil dilacak. Ini adalah hasil dari kerja kerasnya, kecerdasannya, dan keberaniannya untuk melawan. Sandra tersenyum puas, memeluk Sarah erat. Di tengah sorotan kamera dan bisikan di ruang sidang, Sarah melihat konsekuensi bagi Rizky terpampang jelas di wajahnya. Pria yang dulu selalu tampil gagah dan berkuasa itu kini terlihat hancur. Ia tidak hanya kehilangan sebagian besar kekayaannya, tetapi juga reputasinya. Kasus perselingkuhan dan tuduhan penyembunyian aset telah menjadi konsumsi publik, menjatuhkan citranya sebagai pengusaha yang berintegritas. Beberapa klien besar Rizky dikabarkan membatalkan kontrak, khawatir dengan skandal ini. Hubungannya dengan Maya juga terlihat retak. Di luar ruang sidang, Sarah mendengar pertengkaran sengit di antara mereka. Maya menyalahkan Rizky atas semua kerugian finansial yang mereka alami, dan Rizky membalas dengan memaki-maki Maya karena telah membuatnya semakin terpojok. Hubungan yang mereka bangun di atas pengkhianatan itu kini diuji oleh penderitaan, dan tampaknya tidak mampu bertahan. Namun, di balik kemenangan besar ini, perasaan Sarah bercampur aduk. Ada rasa puas yang mendalam, sebuah kelegaan karena keadilan telah ditegakkan. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri dan pada Rizky bahwa ia tidak bisa dianggap remeh. Ia telah memenangkan pertarungan yang awalnya tampak mustahil. Tapi kemenangan itu juga terasa pahit. Semua harta ini datang dengan harga yang sangat mahal. Hancurnya sebuah pernikahan, trauma pengkhianatan yang mendalam, dan rasa sakit yang mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia memegang tangan Sandra, namun matanya menerawang. Ini bukan kebahagiaan yang ia bayangkan ketika dulu mengucapkan janji suci. Ini adalah akhir dari sebuah babak, yang meninggalkan bekas luka yang dalam. Ia melihat Rizky dan Maya meninggalkan ruang sidang, dikerumuni wartawan. Rizky mencoba menghindari kamera, sementara Maya tampak menangis di sampingnya, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata frustrasi. Sarah tidak merasakan sedikitpun empati. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang ironis. Ia telah mendapatkan keadilannya, tetapi ia kehilangan sebuah mimpi. Di mobil dalam perjalanan pulang, Sarah menatap gedung-gedung tinggi di Jakarta. Ia memegang sertifikat kepemilikan apartemen yang kini sah atas namanya, selembar kertas yang mewakili kemenangannya. Apa yang akan aku lakukan sekarang, San? Tanyanya pelan pada Sandra. Sandra tersenyum. Apapun yang kamu mau, Sarah. Kamu punya sumber daya, dan yang lebih penting, kamu punya dirimu sendiri yang baru dan jauh lebih kuat. Kamu bebas. Sarah mengangguk. Kemenangan ini bukan akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk menyembuhkan luka, untuk membangun kembali hidupnya, dan untuk menemukan makna sejati dari kebebasan dan kebahagiaan, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Kemenangan di pengadilan adalah sebuah penutup, namun juga sebuah awal. Bagi Sarah, vonis hakim bukan sekadar keputusan hukum, melainkan deklarasi kemerdekaan. Ia berdiri di ambang babak baru dalam hidupnya, dengan segenggam keadilan di tangan dan luka menganga di hati. Harta yang berhasil ia dapatkan bukan hanya sekadar aset finansial. Itu adalah modal untuk membangun kembali, untuk menyembuhkan, dan untuk menemukan dirinya yang baru. Beberapa hari setelah putusan, Sarah memilih untuk kembali ke rumahnya di Ungaran, Jawa Tengah. Rumah masa kecilnya yang sederhana, jauh dari gemerlap Jakarta, terasa seperti pelukan hangat dari masa lalu. Ibunya menyambutnya dengan senyum getir dan pelukan erat. "Kamu sudah di rumah, Nak. Sekarang saatnya istirahat," kata sang ibu, seolah memahami beban yang selama ini dipikul Sarah. Di sana, di tengah ketenangan desa, Sarah memulai fokus pada diri sendiri. Pertama-tama, ia beristirahat total. Laptop dan berkas-berkas hukum disingkirkan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan membantu ibunya di kebun, memasak hidangan sederhana, atau hanya duduk di teras sambil menatap sawah hijau membentang. Udara segar dan kesederhanaan hidup di Ungaran menjadi balm yang menenangkan jiwanya yang lelah. Namun, penyembuhan emosional bukanlah proses instan. Malam hari, kenangan pahit seringkali menyeruak. Wajah Rizky, senyumnya yang palsu, kata-kata pengkhianatannya, dan momen-momen pahit di pengadilan masih menghantuinya. Terkadang, ia akan menangis sendirian di kamarnya, membiarkan semua rasa sakit itu keluar. Ia tahu, ia harus melalui fase ini. Ia tidak bisa melompat langsung ke bahagia selamanya, tanpa mengakui kedalaman luka-lukanya. Sarah mulai menjalani terapi dengan seorang psikolog, atas saran Sandra. Dalam setiap sesi, ia menumpahkan semua emosinya. Kemarahan, kesedihan, rasa dikhianati, hingga rasa bersalah karena telah menjadi wanita pembalas dendam. Psikolog membantunya memahami bahwa emosi itu wajar,
dan bahwa tindakannya adalah bentuk pertahanan diri, bukan semata-mata balas dendam. Pemaafan bukan berarti melupakan, Sarah, kata psikolognya. Itu berarti melepaskan beban di hatimu, agar kamu bisa terus melangkah maju tanpa membawa dendam itu. Dengan perlahan, ia mulai belajar untuk memaafkan. Bukan Rizky, setidaknya belum sepenuhnya. Tetapi memaafkan dirinya sendiri karena telah percaya, memaafkan dirinya karena telah naif, dan memaafkan dirinya karena telah mengambil langkah-langkah ekstrim. Ia menyadari bahwa tindakan balasan itu, meskipun memberikan keadilan, juga menguras banyak energinya. Kini saatnya untuk mengalihkan energi itu untuk membangun, bukan menghancurkan. Ia menggunakan aset yang ia dapatkan sebagai modal awal. Dengan sebagian dananya, Sarah memutuskan untuk tidak kembali ke dunia arsitektur interior korporat yang sibuk di Jakarta. Ia ingin sesuatu yang lebih personal, lebih berarti. Ia selalu memiliki impian untuk mendesain rumah-rumah yang ramah lingkungan, yang menyatu dengan alam. Ide itu sudah lama tertunda karena ia terlalu sibuk mengejar proyek-proyek besar Rizky. Sarah membuka studio arsitektur kecil di Ungaran, fokus pada desain berkelanjutan dan pembangunan komunitas. Klien pertamanya adalah penduduk lokal yang ingin membangun rumah dengan konsep ramah lingkungan, dan beberapa investor kecil yang tertarik dengan visinya. Ia tidak lagi mengejar proyek-proyek bernilai miliaran, tetapi setiap proyek yang ia tangani memberinya kepuasan yang mendalam. Ia bekerja dengan tangannya sendiri, berinteraksi langsung dengan alam, dan melihat karyanya memberikan dampak positif. Ia juga berinvestasi pada dirinya sendiri. Sarah mengambil kursus yoga dan meditasi, ia mulai rutin berolahraga, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca buku-buku yang menginspirasi. Ia mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat, lebih seimbang. Ia mulai merasakan kedamaian batin yang tidak pernah ia rasakan selama hidupnya yang serba cepat bersama Rizky. Dalam proses ini, Sarah menyadari bahwa kekuatan sejatinya datang dari dalam dirinya sendiri. Bukan dari gelar, istri pengusaha sukses, bukan dari harta yang dimiliki, dan bukan dari validasi orang lain. Kekuatannya ada pada kemampuannya untuk bangkit dari kehancuran, untuk melawan ketidakadilan, dan untuk membangun kembali hidupnya dengan fondasi yang lebih kokoh dan otentik. Ia tidak lagi terdefinisikan oleh pernikahannya yang gagal, melainkan oleh ketahanan jiwanya. Suatu sore, saat duduk di teras rumah ibunya, Sarah menerima telepon dari Sandra. "Aku melihatmu di berita lokal, Sar. Desain rumah ramah lingkunganmu sangat bagus. Kamu terlihat sangat bahagia," kata Sandra dengan nada bangga. "Aku bahagia, San," jawab Sarah tulus. "Ini adalah kebahagiaan yang berbeda. Bukan kebahagiaan sempurna seperti yang kubayangkan dulu, tapi kebahagiaan yang jauh lebih nyata." Ia telah belajar bahwa hidup tidak harus sempurna untuk menjadi bahagia. Terkadang, kehancuran adalah katalisator yang diperlukan untuk menemukan jalan yang benar, untuk menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Sarah tidak lagi mencari cinta yang tulus atau pernikahan yang sempurna. Ia mencari kedamaian, kemandirian, dan tujuan hidup yang lebih besar. Harta yang ia dapatkan adalah alat, bukan tujuan. Dan dengan alat itu, ia telah membuka lembaran baru, menulis kisah hidupnya sendiri, bab demi bab, dengan tintanya sendiri. Ia telah menjadi arsitek sejati atas takdirnya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Sarah melangkah keluar dari pengadilan dengan kemenangan pahitnya. Musim telah berganti berkali-kali, membawa serta perubahan pada lanskap kehidupan Sarah, seolah alam turut merayakan metamorfosisnya. Ungaran, dengan ketenangan dan keasriannya, menjadi saksi bisu perjalanan penyembuhannya. Studio arsitektur kecil yang ia bangun dari nol, kini telah berkembang pesat, dikenal karena desainnya yang inovatif dan berwawasan lingkungan. Sarah tidak lagi mengejar proyek-proyek pencakar langit. Ia mendesain rumah-rumah yang menyatu dengan alam, pusat komunitas yang berkelanjutan, dan bahkan eco-resort yang mengusung kearifan lokal. Masa depan Sarah kini terlihat cerah, kokoh, dan mandiri, dibangun di atas fondasi yang lebih kuat daripada pernikahan sebelumnya. Ia tidak lagi terburu-buru mencari pengganti Rizky. Pengalaman pahit itu telah memberinya kebijaksanaan. Cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan di permukaan, melainkan tentang fondasi kepercayaan dan penghargaan yang tulus. Ia fokus pada pekerjaannya, pada pertumbuhan dirinya, dan pada komunitas di sekitarnya. Beberapa kali, ada pria yang mencoba mendekatinya. Ada seorang konsultan lingkungan yang sering berkolaborasi dengannya. Seorang pria baik hati dengan mata teduh dan kepedulian yang tulus terhadap alam. Ada pula seorang pengusaha lokal yang tertarik dengan proyek-proyeknya dan mengagumi ketenangannya. Sarah menyambut mereka dengan senyum, berinteraksi dengan ramah, namun ia tidak terburu-buru membuka hatinya. Ia belajar mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, membangun kebahagiaannya sendiri. Status lajangnya bukanlah beban,
melainkan pilihan yang memberinya kebebasan. Suatu sore, saat Sarah sedang mengawasi pembangunan sebuah pusat daur ulang komunitas, ponselnya berdering. Nama Sandra tertera di layar. "Sar, kamu tidak akan percaya kabar ini," suara Sandra terdengar bersemangat. "Aku baru dengar dari temanku di Jakarta. Rizky bangkrut." Sarah terdiam sejenak. Berita itu tidak mengejutkannya, namun juga tidak memberikan kepuasan berlebihan. Nasib Rizky dan Maya memang sesuatu yang sering ia tanyakan dalam hati, namun ia selalu membuangnya. "Bangkrut bagaimana?" tanya Sarah, penasaran. Sandra menjelaskan, "Setelah kalah di pengadilan darimu, reputasinya hancur. Banyak klien besar membatalkan proyek. Bank mulai menarik kredit. Dia mencoba menyelamatkan diri dengan beberapa investasi berisiko tinggi, tapi malah rugi besar. Ditambah lagi, Maya, dia meninggalkan Rizky setelah tahu dia tidak punya apa-apa lagi. Katanya, Maya kembali ke keluarganya, mencari pengusaha lain yang lebih mapan." Sarah mendengarkan dengan saksama. Ia membayangkan wajah Rizky yang dulu angkuh, kini pasti dipenuhi keputusasaan. Dan Maya, yang mengejar harta, akhirnya pergi ketika harta itu lenyap. Sebuah ironi yang sempurna. Mereka yang membangun hubungan di atas dasar materi dan pengkhianatan, akhirnya dihancurkan oleh hal yang sama. Rizky kehilangan segalanya, termasuk wanita yang dulu ia tinggalkan Sarah demi dirinya. Mungkin mereka tidak bahagia, bahkan mungkin mereka tidak pernah bahagia sejak awal. Dan rumah mereka di Jakarta, katanya sudah disita bank, tambah Sandra. Dia tinggal di apartemen kecil sekarang, sewa. Terakhir kudengar, dia bahkan kesulitan mencari pekerjaan. Sarah hanya menghela napas. Tidak ada tawa kemenangan, tidak ada rasa puas yang berlebihan. Hanya sebuah pemahaman yang dalam. Ia pernah merasakan kehancuran seperti itu, namun ia berhasil bangkit. Rizky, yang tidak memiliki fondasi moral yang kuat, akhirnya ambruk di bawah beban konsekuensi perbuatannya. "Aku harap dia bisa belajar dari ini," Sarah berucap pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Sandra. "Mungkin," kata Sandra. "Tapi yang penting, kamu sudah menang, Sar. Kamu sudah menunjukkan pada dunia, dan pada dirimu sendiri, bahwa kamu adalah wanita yang tangguh. Wanita yang bangkit dari keterpurukan dan mengambil kendali atas hidupnya sendiri." Kalimat terakhir Sandra beresonansi dalam diri Sarah. Itulah pesan terakhir dari cerita ini. Kisahnya bukan hanya tentang pembalasan dendam, atau tentang memenangkan harta. Ini tentang menemukan kekuatan batin yang tersembunyi, tentang keberanian untuk menghadapi pengkhianatan, dan tentang kemampuan untuk membangun kembali hidup dari puing-puing kehancuran. Sarah melihat ke arah matahari terbenam yang memancarkan warna jingga di ufuk barat Ungaran. Cahayanya menyelimuti pepohonan hijau dan sungai yang mengalir tenang. Ia teringat bagaimana dulu ia mendefinisikan kebahagiaan. Rumah sempurna, suami sukses, citra, power couple. Kini, kebahagiaannya jauh lebih sederhana, namun lebih otentik. Sebuah studio kecil, senyum tulus dari klien yang puas, keheningan pagi di desa, dan kekuatan yang ia temukan di dalam dirinya sendiri. Ia mungkin belum menemukan cinta yang baru, namun ia telah menemukan cinta sejati untuk dirinya sendiri. Ia mungkin belum menulis akhir yang sempurna, namun ia telah menulis babak akhir yang penuh makna. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati tidak harus menjadi korban. Ia bisa menjadi pejuang. Ia bisa menjadi arsitek atas takdirnya sendiri. Dan disinilah ia berada, berdiri tegak, mandiri, dan benar-benar bebas.